kembali lagi bersama Baim dan Paula. Bukan, kembali lagi di channel Inaltora. Tapi sebelum kita mulai video ini, bumper dulu. Ya, bersama istri saya, my wife yang paling cantik, Megawati Aris, dan saya Inaltora. Mau bikin lagi video kita kali ini. Videonya seputar apa? Video kali ini kita akan membuat tips, membagi tips. Bagi tips tentang apa? Buat kalian yang sudah pacaran lama, yang punya niat untuk menikah. Kali ini kita akan membagikan tips tentang bagaimana cara menaklukkan mertua. Tapi sebentar lagi kita akan bagi tips. Cuman kita mengucapkan terima kasih dulu nih buat teman-teman yang sudah mendukung kami untuk bikin video ini lebih banyak lagi bersama istri saya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah subscribe channel ini, dukung kami. Dan yang pokok, semua yang teman-teman minta, mau review makanan mungkin nanti ke depannya, mau goal relationship seperti apa, pokoknya kita terima kasih. Mudah-mudahan bisa terkabul semuanya di channel Inaltora ini pasti. Amin. Terima kasih. Oke, baik, let's on point the topic. Kita mau share seputar tips menaklukkan mertua. Nah, ini banyak dialami oleh banyak pasangan. Kemarin juga sempat ditanyakan di video sebelumnya karena belum tuntas. Nah, kali ini kita mau coba bagi tips ala kadarnya versi kita ya. Kurang lebih kami punya 5 atau 6 ya. 5 barangkali. 5 poin yang menjadi tips kami. Nah, ini dia tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama. Jadi di kerjasama ini kita sih poinnya adalah untuk saling mengenalkan dua keluarga nih. Nah, baik saya personal kepada calon mertua saya ataupun sebaliknya. Nah, ini yang sering kita lupakan, bahwa ingat bahwa ketika kita memutuskan untuk membuat hubungan lebih serius alias menikah, maka itu kita menyentuhkan dua keluarga. Maka bagaimana caranya saya tahu banyak hal tentang keluarga pasangan saya adalah dapat bocoran dari pacar kamu gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nice. Contoh di kami misalnya, saya ketika mau memutuskan menikahi dia, saya otomatis harus mengenal keluarganya. Salah satunya adalah calon mertua, orang tua kan. Nah, saya mesti tahu sifat orang tuanya, apa yang tidak boleh saya lakukan ketika ke rumahnya, hal-hal yang harus saya hindari ketika ngobrol dengan orang tuanya. Nah, itu saya tahu dari mana? Sama pasangan kita. Itu dia cara kerjasama yang paling bagus. Nah, bagaimana kalau saya selama ini ke kamu kalau datang ngobrol ke orang tua, trik-trik tertentu kan seperti itu. So bijak. Bukan so bijak, maksudnya ya meskipun kita pencitraan, tapi kan tetap, masa iya kita datang ke calon mertua tapi dengan tampang sombong apa gitu istilahnya, nggak boleh dong. Setidaknya sudah tahu ya bagaimana karakter orang tua saya. Ya, jadi ada kisi-kisi gitu. Ya. Kisi-kisi sebelum saya datang. Sebelum ujian. Ya, karena siapa sih yang tidak gemetar ketemu dengan calon mertua soal apalagi kalau mertuanya galak. Galak. Nah, ini nih galak. Makanya saya bilang seperti ini, sehebat apapun kita laki-laki ketika datang ke orang tua, ke calon mertua kita, itu pasti kita akan kayak di bawah standar sekali, kita langsung kikuk, gemetar dan sebagainya lah. Tapi asal kita sudah dapat bocoran dari pasangan kita, saya kira sih fine-fine aja. Semua bakal kelindas karena kita sudah dapat bocoran. Jadi kita tahu menempatkan diri pada akhirnya. Oke. Oke. Next.
Tunggu, sebelum itu coba Kainal share bagaimana pernah waktu bertemu orang tuaku. Oke, kalau saya dulu ketemu dia pasti dapat bocoran dulu nih bahwa orang tua saya itu karakternya agak keras, jadi mesti tidak boleh sombong kalau ketemu orang tua, jadi mesti punya penampilannya juga jangan amburadul, dalam artian menarik, bikin kesan yang bagus ke orang tua, dan yang paling penting jangan menggurui. Ya, sekalipun pendidikan sekalipun Anda guru. Sekalipun saya guru barangkali punya pendidikan yang lebih baik, tapi tidak serta-merta saya kesannya menggurui calon mertua saya. So apalah, bijak oke, cuman dalam artian saya tidak boleh menempatkan diri pada posisi ini mertua saya tidak percaya saya ini begini loh orangnya. Tidak boleh seperti itu. Kurang lebih demikian sih. Makanya berkat kerjasama itu, kembali lagi saya dapat bocoran-bocoran itu, akhirnya saya bisa akumulasi dalam sebuah cara saya untuk mendekatkan diri ke calon mertua adalah sebaik-baiknya kamu calon anak mantu yang hebat. Saya cerewet sekali. Yang kedua apa yang? Oke, yang kedua berani, harus mempunyai semangat yang besar. Ya, mesti serius sih. Dalam kategori berani itu maksudnya ngobrol ke orang tua, punya strategi, dalam artian ketika diajak ngobrol, apalagi misal contoh lagi nih saya ke dia misalnya, orang tuanya adalah pebisnis, maka mau tidak mau saya menyesuaikan diri untuk ngobrol soal bisnis walaupun tidak punya basic bisnis, tapi mesti saya belajar banyak hal. Makanya itu penting yang namanya mendengarkan orang tua. Terlepas dari obrolannya itu sebuah hal. Oke, jadi mesti berani dulu. Nah, beraninya jangan berani bodoh, dalam artian beraninya sembarangan aja. Pokoknya asal campur berani saja. Asal masuk jangan dong. Mesti punya perhitungan, karena penting sekali yang namanya kesan. Oke. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa kira-kira? Rendah diri. Nah, bahasa gaulnya down to earth. Membumi. Jadi kembali lagi ke soal yang tadi, bahwa kita tidak boleh berlagak sombong di hadapan calon mertua kita. Pintar menempatkan diri, bocorannya sih seperti itu. Kalau saya kemarin misalnya pintar mengambil celah dalam artian seperti ini. Misal di rumah lagi ada acara apa gitu, saya masuk dalam artian menawarkan sesuatu, misalnya bantuan apa gitu, cuci piring. Enggak juga, karena orang tua itu suka sama anak-anak yang rajin ya. Enggak juga cuci piring dong, gitu pekerjaan pungut piring, membersihkan lah tahunya. Enaknya sih saya tahu membantu keuangan, salah satunya. Banyak hal sih kalau saya dengan dia, misalnya pintar mengambil hati orang tua itu, maksudnya mertuanya itu adalah dengan cara yang penting kita jangan pernah takut datang bertamu ke rumah pasangan kita, apalagi kalau niatnya serius ya, jangan pernah. Kalau takut bahaya, kita nanti tidak dapat respect juga dari calon mertua. Dan yang paling penting sih so asik. Walaupun tidak digubris, tapi itu penting dalam artian lagi-lagi membumi, tidak boleh sombong meskipun kita mungkin secara finansial cukup, sombong amat, pendidikan oke, tapi lagi-lagi ketika kita menghadapi orang tua, kita mesti di bawah. Bagaimanapun pengalaman orang tua jauh lebih banyak ketimbang kita. Kalau saya pribadi tetap ya, orang tua tidak pernah salah. Bisa salah juga, cuman tinggal dikontekskan di yang mana gitu loh. Oke, next yang keempat. Kita sudah pun 3. Yang keempat apa? Yang keempat harus jujur. Jujur soal semua hal. Salah satunya adalah keadaan keluarga kita. Ini sih yang sering orang bilang pencitraan. Misalnya kita karena angkuh, misalnya sombong gitu, menunjukkan bahwa saya mampu untuk bertanggung jawab sama anak perempuannya kita ke bapak mertua gitu.
kita akhirnya memalsukan keadaan keluarga kita. Siap. Dalam artian bahwa keluargaku mampu loh, keluargaku itu dari kalangan orang kaya, orang beradab, punya ketokohan yang mereka tidak ragukan lagi di kampung dan sebagainya. Tidak boleh. Punya darah biru, punya keturunan yang menurut saya tidak boleh. Kenapa? Apapun yang terjadi, karena lagi-lagi ini soal saling menerima kekurangan dan kelebihan. Ketika kita memutuskan untuk bergabung menjadi satu keluarga, maka apapun saling menerima, itu wajib. Dan tugas kita kedua inilah meyakinkan ke orang tua kita masing-masing. Are you sure about that? Lalu, ini lagi yang paling penting sih, soal keluarga. Karena yang paling penting sih kalau ketika kita menghadapi calon mertua, kamu dari mana? Tinggal di mana? Sudah punya rumah? Tuhanmu siapa? Jangan juga dong. Keluarganya di mana? Pekerjaannya apa? Kemudian kamu bisa hidupi anak saya dengan apa? Orang tuamu pekerjaannya apa? Itu semua hal ditanyakan dalam satu diskusi yang saya katakan tadi. Bibit, bebet, bobot. Ngobrol itu. Nah, di sana ditempatkan yang namanya jujur. Oke. Hey, that's pretty good. Nggak boleh bohong-bohong soal keluarga kita. Karena sekali berbohong bahaya. Takutnya kalau pas ketemu dua keluarga, ternyata yang saya ceritakan dengan yang orang tua saya ceritakan pada saat ketemu tidak sama. Nah, itu di situ rusaknya kita. Sudah dipandang sebelah mata. Dua mata, kita tutup mata kalau dipandang sebelah mata. Lanjut, apa lagi yang kira-kira? Oke, terakhir. Poin yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting buat kalian yang mau tahu, yaitu komitmen. Oke, komitmen dalam artian soal keberanian kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan. Of course. Karena ini yang selalu saya takutkan. Pernah kejadian, sering kali malah ini kejadian. Ketika kita dipaksa, bukan sih dipaksa, ketika perempuannya menyuruh nih atau memberi kode kepada laki-lakinya, ayo saya ingin butuh kepastian, saya mau dilamar dan sebagainya. Si laki-lakinya itu datang ke calon mertuanya, tapi apa yang terjadi? Dia menjanjikan bahwa saya akan bawa orang tua saya mau bertanggung jawab dengan anak perempuan Anda dan sebagainya. Ternyata setelah pulang tidak ada lagi follow up. Tidak ada kabar. Menghilang laki-lakinya. Dan apa yang terjadi? Si perempuannya galau. Kemudian apa lagi? Orang tuanya pasti akan mempertanyakan soal komitmen si laki-laki ini. Kemudian si laki-lakinya juga akan hancur di mata orang calon mertuanya. Makanya sebelum bertemu orang tua, bagusnya saling komitmen antara kita dulu. Sebelum kita maju ke orang tua, sesama kita dulu. Pastikan dulu benar-benar yakin. Kalau belum yakin, sholat istikharah itu salah satu bentuk ikhtiar kita ya, berdoa dan segala hal kita upayakan. Pokoknya begini, yakinkan komitmen itu dari kita dulu. Kalau sudah oke kita, baru kita langsung ke orang tua. Karena bahaya seperti yang kejadian yang tadi kan. Dan ini saya sering dapatkan juga di beberapa Q&A yang masuk di Instagram. Bang, bagaimana pacarku diajak saya menikah tapi belum cukup uang panaiku? Kak, bagaimana caranya minta kepastian? Harus bagaimana? Suamiku posesif tapi tidak mau diposesif. Pertanyaan-pertanyaan soal itu. Nah, kalau saya kira-kira komitmen saya ke dirimu bagaimana? Mantap jiwa? Top markotop? Markicap? Kalau saya sih komit orangnya, karena dari awal ketika saya memutuskan, saya sih begini. Ketika saya datang ke rumahnya dan berani ngobrol ke orang tuanya, itu artinya saya komitmen orangnya. Kenapa? Karena saya sudah siap dengan segala risiko nih. Kalau andai kata saya akhirnya sudah ngobrol banyak, sudah setinggi langit ke-7, tiba akhirnya saya menghilang dari peredaran muka bumi ini, itu saya akan dicap buruk oleh itu. Dan saya tidak akan berani lagi muncul pastinya. Karena dituduh tidak komitmen lagi, kan ini bahaya ini. Soalnya kan laki-laki itu yang dipegang omongannya. Nah, salah satunya. Jadi kalau kita laki-laki kan mau bertanggung jawab tapi kita kabur dari komitmen itu. Bahaya ini menurut saya. Dan itu bisa merusak hubungan. Apalagi seandainya nih sudah dua ketemu keluarga nih.
keluarga perempuan, keluarga laki-laki ketemu, tak sudah ngobrol banyak hal. Apalagi ternyata misalnya terbentur pada uang panai, kemudian pulang di rumah masing-masing berpikir bahwa saya tidak sanggup karena keluarganya yang terlalu mematok harga yang tinggi. Buah. Ketika orang tuanya bilang kita mundur dan si laki-lakinya akhirnya juga tidak punya komitmen, saya mundur juga. Nah, di situ berantakannya, semua dua-duanya hancur. Perempuannya pasti galau berat. Pasti. Oke. Itu mungkin tips 5 hal. Mungkin kita akan share lagi seputar goal relationship versi kita. Tapi atau ada yang mau kasih masukan? Kasih masukan kira-kira kalau kami bikin video berdua mau konten apa lagi nih selain goal relationship? Apakah review makanan? Apakah jalan kemana-mana gitu loh? Pokoknya bebas, silahkan komen di bawah ya. Dan pastikan di subscribe channel Inaltora, dukung kami untuk bikin konten-konten yang lebih positif lagi. Dan yang pasti kami mengucapkan terima kasih sudah mau nonton video ini. Jangan lupa di share. Saya Inaltora dan Megawati Aris. See you next video. Dah. Pihak yang harus disatukan. Jadi sangat pasti. Saya kena virus. Oke. Cut. Kenapa saya flow? Bersin-bersin.